Surat yang pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Alaq. Meskipun ketika turun itu tidak sempurna, maksudnya tidak seluruh ayat. Nah, di bagian ayat yang terakhir itu ada perintah wasjud waqtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu. Nah, ini adalah perintah bagi kita untuk sujud tilawah. Perintah bagi kita untuk sujud tilawah. Sujud pada saat membaca ayat-ayat sajdah. Biasanya kalau di dalam Al-Quran itu ada 14 tempat, ada yang menyebut 15. Di situ ditandai dengan, kalau saya nyebutnya pintu masjid. Ada yang bilang kubah, ada yang bilang sajadah. Jadi di situ ditandai dengan gambar sajadah atau gambar pintu masjid atau gambar kubah. Biasanya ditandai seperti itu. Atau ada tulisan sajadah. Artinya di situ kita dianjurkan untuk sujud. Dan memang sujud ini terkait dengan sujud tilawah. Ini kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, itu di setiap ayat-ayat sajadah di sana ada perintah bagi kita untuk sujud. Itu ada di setiap ayat sajadah. Kalau dia tidak perintah, maka sifatnya sindiran kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an, maka kita diperintahkan salah satunya adalah untuk bersujud. Nah, maka hendaknya kita bersujud. Dan ketika kita bersujud dalam sujud tilawah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu fadilahnya adalah i'tazala syaiton yabki, setan itu akan lari dan setan itu akan menangis. Jadi kalau kita sujud sajadah, maka setan akan lari dan setan akan menangis. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, apabila anak Adam membaca ayat sajadah, fasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka setan akan lari dan setan akan menangis. Jadi setan akan lari dan setan akan menangis. Ya wailah, celaka. Dia mengatakan celaka aku. Nah, kenapa dia celaka? Dia mengatakan celaka aku, umira ibnu Adam bisujud fasajada. Anak Adam diperintahkan oleh Allah untuk sujud, lalu dia sujud. Falahul jannah, maka baginya surga. Jadi setan aja ngerti kalau sujud itu diberi oleh Allah surga, maka setannya menangis. Nah, dia lari dan menangis karena dia paham anak Adam yang sujud, falahul jannah, baginya surga. Maka ini sebenarnya juga sindiran yang telak bagi kita. Kalau setan saja paham, nah, sampai dia menangis dan mengatakan umira ibnu Adam bisujud, anak Adam diperintahkan untuk sujud, fasajada, lalu dia sujud, falahul jannah, maka baginya surga. Nah, kok ada anak Adam yang ketika diperintahkan sujud tidak sujud? Nah, berarti ini nyun sewu, kalau kita lihat di sini setannya lebih paham, lebih pinter. Sayangnya setan tadi cuma punya ilmunya tapi tidak punya amalnya. Nah, karena setannya ini paham kalau sujud masuk surga, tapi setannya sujud enggak. Padahal kalau orang punya ilmu tidak mengamalkan, koyo apa? Saya tidak bilang dulu. Saya tidak bilang. Ya. Jadi di situ dijelaskan seperti itu. Wa umirtu bisujud, dan aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, maka aku menolak sujud. Falian nar, maka bagiku neraka. Jadi dia nangis karena diancam dengan neraka. Jadi setan tuh nangis, diancam dengan neraka. Dia nangis karena paham. Nah, banyak di antara kita nangis karena tidak paham. Nah, ini setan ini nangis karena paham konsekuensi orang sujud masuk surga, dan dia menolak sujud masuk neraka. Dia nangis. Sementara banyak orang yang menolak sujud itu tidak nangis. Nah, sementara setan menolak sujud nangis. Nah, pinter sopo iki? Nah,
Setan mengatakan, wa umirtu bisujud fa abaitu. Aku diperintahkan sujud lalu aku menolak, tidak mau sujud. Maka bagiku neraka, dan dia nangis. Nah, baik. Sementara banyak manusia yang dia menolak sujud, dia tidak nangis. Dan qadarullah, meskipun saya tidak buka praktek, saya tidak pasang pelang, saya tidak promosi, hampir tiap hari saya ngeruqyah. Saya praktekkan hadis ini bagi setiap pasien ruqyah saya. Biasanya saya bacakan ayat sajdah, kemudian kita minta untuk sujud. Reaksinya macam-macam. Ketika gangguannya itu kuat dalam tanda kutip, karena setan itu lemah, maka pada saat kita perintahkan untuk sujud, ketika dibacakan ayat sajdah, maka tulang belulangnya di sini terasa kaku, persendiannya kaku, sehingga tidak mampu untuk bersujud. Bahkan ada yang terjatuh ketika kita minta untuk sujud. Jadi biasanya saya sampaikan kepada pasien untuk berdiri. Pada saat berdiri, saya sampaikan akan saya bacakan ayat sajdah. Nanti kalau saya takbir, silahkan sujud. Lalu saya bacakan ayat sajdah. Begitu saya takbir, Allahu Akbar, tidak mampu menggerakkan kakinya. Dan jika mampu sujud, maka akan terjatuh. Kemudian jika ternyata dia bisa nahan kuat, maka pada saat sujud akan menangis. Jadi akan menangis sejadi-jadinya. Nanti tentu setiap kasus berbeda. Untuk kasus yang lebih ringan, kakinya tidak kaku, tetapi pada saat sujud ada getaran hebat di situ. Kemudian nangis, sedih, sesedih-sedihnya. Nah, jadi memang di situ kenapa nangis? Ini adalah salah satu reaksi setan ketika kita bersujud pada saat membaca ayat sajdah. Maka untuk testing kita kena gangguan jin atau tidak, salah satunya adalah dengan membaca ayat-ayat sajdah kemudian kita sujud. Tentu dengan penuh keyakinan. Kalau Anda bacanya tidak penuh keyakinan, ya biasa saja. Saya sering dicurhati oleh pasien saya di rumah ruqyah mandiri tidak reaksi loh, Tat. Kok di sini reaksi? Saya sampaikan ini bukan masalah ustadznya, bukan masalah siapa-siapa. Karena ruqyah itu bukan milik ustadz, ruqyah itu milik umat. Semua orang bisa meruqyah. Apa yang saya baca dengan apa yang orang lain baca itu sama. Sujud kita dengan sujud teman-teman semua sama. Nah, kok bisa beda? Karena tadi mungkin ragu-ragu, takut, kurang serius. Nah, tapi pada prinsipnya sama. Tidak ada yang membedakan antara senior junior, antara ustadz dan awam. Semuanya sama. Nah, baik. Jadi itu ketika kita sujud tilawah, ittazala syaitonu yabki. Dan ketika dia berhasil sujud, maka sulit untuk bisa menahan agar tetap dalam posisi sujud. Kalau dia tidak menahan, biasanya akan jatuh, atau kalau tidak jatuh, kakinya akan delosor. Delosor itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi kakinya akan tiba-tiba akan rebah ke belakang. Karena memang itu diantara fadilah ketika kita sujud tilawah. Ikhwas sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada di antara teman-teman yang biasa tahajud, lalu pada saat tahajud itu tiba-tiba pada saat sujud sedih atau nangis, itu bukan pertanda tadabur. Karena nangisnya tiba-tiba, itu pertanda Anda sedang terkena gangguan jin. Karena setan ini sensitif pada saat kita sedang sujud, maka akan terasa sedih. Jadi kalau sujud rasanya sedih banget, padahal tidak paham artinya, tidak tahu maknanya, tiba-tiba sedih. Nah, jadi kalau orang membaca Al-Quran nangis itu tidak mesti karena menghayati ayatnya, tetapi menghayati yang saya maksud adalah paham maknanya. Nah, bisa jadi karena tadi setan yang di situ, yang di tubuh kita itu istilahnya menangis, lalu kemudian kita pun respon menangis. Nah, baik, ini
ini terkait sujud tilawah, pahalanya besar, termasuk salah satu cara untuk mengusir syaitan, dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau saya biasanya minta kepada pasien untuk berdiri dan sembari dipijit di mana ya, bagian kepalanya biar rileks. Nah, ditepuk-tepuk di bagian punggungnya, dibacakan ayat, lalu diminta sujud. Dan tentu kita yang membaca pun juga sunnah untuk sujud. Ini terkait sujud tilawah bisa dilakukan di luar maupun di dalam sholat.